Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari Injil Matius pasal 22 ayat 37. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita menjumpai suatu pertanyaan yang dijawab dengan apa yang saya baru baca tadi. Hukum yang terutama yang mana? Seringkali kita datang kepada Tuhan bukan mengikuti aturannya Tuhan, tapi kita punya aturan sendiri. Kita mentaati Tuhan karena kita berpikir supaya Tuhan memberkati kita. Kita mentaati Tuhan supaya usaha kita lancar-lancar. Kita mentaati Tuhan supaya apa yang kita inginkan itu selalu diberikan kepada kita. Alkitab ingatkan kepada saya dan saudara, mengasihi Tuhan tanpa ada dasar karena aku ingin sesuatu, maka aku mengasihi Tuhan. Aku ingin pertolongan, maka aku mengasihi Tuhan. Dan hal-hal itulah yang membahayakan banyak kehidupan orang mengiring Tuhan, karena ada maksud bahwa jika mengikut Tuhan, pasti usaha saya diberkati. Kalau kita menyadari bahwa mengikut Tuhan adalah tanggung jawab bagi orang-orang yang menyadari bahwa dia adalah ciptaan Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan karena kita harus lakukan itu, karena Dialah pencipta kita. Dialah yang membuat kita untuk melakukan tugas itu. Dan ketika kita membutuhkan berkat, Dialah yang akan memberi berkat tanpa kita minta, jika kita tahu melakukan tanggung jawab kita. Sebab itu jangan mencari Tuhan, jangan beribadah kepada Tuhan, karena ada keinginan di balik itu. Supaya saya diberkati, supaya usaha lancar-lancar, bahkan makin sukses, rumah tangga makin aman. Bukan itu tujuannya. Berbakti kepada Tuhan adalah tanda syukur kita untuk semua kebaikan Tuhan yang kita sudah alami dari waktu ke waktu, sehingga kita datang kepadanya dengan hati bersyukur, bukan dengan maksud tujuan supaya kita diberkati, supaya kita aman-aman. Ketaatan harus didasari atas pengertian bahwa saya taat karena saya mengasihi Tuhan. Bukan karena ada keinginan baru kita taat, bukan karena ada maksud-maksud tertentu dalam kehidupan kita baru kita taat. Itu namanya transaksi. Tetapi ketika kita taat kepada Tuhan, kita tidak menginginkan sesuatu pun dari ketaatan itu, selain kita mengasihi Tuhan dan menjaga hubungan kita dengan Tuhan melalui rasa syukur kita. Karena itu, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, bangunlah hidup yang taat kepada Tuhan. Kasihilah Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Banyak orang hanya dengan akalnya saja. Karena dia rasa sudah cukup, maka dia bisa terima berkat. Karena itu akalnya. Dia berdoa, beribadah, semua tanpa menyadari bahwa yang dia berikan kepada Tuhan itu harus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Bukan karena ada transaksi di balik itu, tapi itulah tanggung jawab dari kita orang yang diciptakan Tuhan
untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita, karena firman Tuhan ingatkan, kalau kamu berbakti, maka roti makananmu diberkati, air minummu diberkati, penyakit dilalukan. Itu adalah dampak dari ketaatan kita dalam beribadah. Tapi itu bukan tujuan kita, karena ibadah adalah tanggung jawab. Rasa syukur adalah tanggung jawab yang kita berikan kepada Tuhan untuk pemeliharaan dan penyertaannya. Puji Tuhan, Tuhan tolong kita, dan mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Kami datang kepadamu karena kami mengasihi Tuhan. Kami berbakti kepada Tuhan karena kami sadar kami adalah ciptaan Tuhan. Sebab itu Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing. Ingatkan kami bahwa ibadah yang kami kerjakan itu bukan transaksi untuk kami diberkati, tapi itu adalah bagian tanggung jawab kami dari orang-orang yang menikmati kasih setia Tuhan, yang telah menikmati kemurahan Tuhan. Biarlah kami beribadah, berbakti kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan pegang tangan kami, atur langkah kaki kami. Bagi anak-anak-Mu yang sudah sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing, supaya kami tidak membangun transaksi di saat kami beribadah kepada Tuhan, di saat kami taat kepada Tuhan. Tapi kami lakukan itu semua karena kami mengasihi Tuhan, yang sudah memberi kesempatan kami hidup, yang sudah memelihara kehidupan kami dari waktu ke waktu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Sebab itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, dan selamat pagi.